tentukan secara acak gitu perwakilan dari masing-masing kalian itu sekitar 5 orang. Nanti akan saya tentukan secara acak untuk mempresentasikan hasil tugasnya gitu ya. Nanti ada tugas di akhir pertemuan kali ini. Nanti semuanya membuat tulisan, semuanya membuat tulisan. Nanti ada mereview sebuah jurnal, kemudian membuat bahan tayangnya gitu. Nah, untuk yang membuat bahan tayangnya itu akan saya informasikan, enggak semua deh, semua bikin bahan tayang, nggak apa-apa, semua bikin bahan tayang buat presentasi gitu ya. Nanti akan dipilih 5 yang saya nilai untuk bisa mempresentasikan hasilnya gitu ya, dari 5 orang. Dan nanti presentasinya itu di hari Jumat itu gitu ya, di hari Jumat, atau mungkin kalau nggak Jumat pun kita tahu nih minggu depan udah masuk. Soalnya saya belum dapat infonya gitu, belum dapat infonya dari admin apakah jadi gitu ya, minggu depan. Kalau dilihat di jadwal SIMA sih seperti itu. Kalau nggak jadi berarti Rabunya gitu ya, Rabu minggu depan. Kalau jadi UAS gitu ya, berarti hari Jumat atau hari Sabtu lah gitu. Gak apa-apa lah, terakhir gitu ya, terakhir sebelum UAS kita di luar pekan efektif kuliah gitu kan. Pekan efektif kuliah kan Senin sampai Jumat, nah kita adakan di hari Sabtu, nggak apa-apa lah, 1 kali itu aja. Oke, untuk pertemuan kali ini materi yang akan disampaikan itu terkait dengan pengelolaan sumber daya air dan kaitannya dengan perubahan iklim. Oke, sebentar akan saya coba share screen. Ini ada presentasi yang bahan tayang yang menarik menurut saya, dan ini bisa kalian akses lah dari internet. Jadi saya juga dapatnya dari internet. Ini dibuat oleh Kemenristek gitu ya, dari Ristek. Oke. Oke, baik, kira-kira seperti ini. Nah, kita akan coba telah apa materi yang ada dari Kemenristek ini terkait dengan sumber daya air atau penanggulangan sumber daya air yang ada kaitannya dengan perubahan iklim. Tentunya perubahan iklim sudah beberapa kali dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya erat kaitannya dengan kebencanaan ya. Di situ kita lihat bahwa ada kerentanan dan juga bahaya. Kerentanan dan bahaya ini adalah merupakan salah satu dampak dari adanya bencana gitu ya. Nah, bencana ini bisa menyebabkan bahaya ataupun kerentanan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk siklus penanggulangan bencana sebelum masuk ke pengelolaan sumber daya airnya ya, kita harus pahami dulu siklus penanggulangan bencana. Dapat dilihat di yang berwarna kuning yang di atas itu, yang seperti matahari, itu adalah titik poin terjadinya bencana. Nah, ini kalau kita pahami, kita lihat langkah-langkah penanggulangan bencana ini seperti siklus ya, seperti circle. Dimulai ini dibagi menjadi 4 maksudnya, dibagi menjadi 4 kategori terkait dengan penanggulangan bencana. Itu kesiapsiagaan, tanggap darurat, pasca darurat, pencegahan, mitigasi. Nah, tanggap darurat itu adalah kejadian atau langkah-langkah yang dilakukan setelah bencana itu terjadi. Jadi pada saat bencana itu terjadi, itu langsung kita laksanakan kajian daruratnya, kemudian rencana operasionalnya, dan juga langkah-langkah strategis tanggap daruratnya seperti apa. Kemudian setelah itu diatasi, masuk ke pasca darurat. Ini setelah bencananya terjadi, setelah dilalui. Nah, setelah itu kan perlu adanya pemulihan, gitu ya. Salah satu contohnya mungkin bencana banjirop ataupun kekeringan, gitu ya. Pemulihannya gimana akibat adanya bencana tersebut? Kita harus lihat langkah pemulihannya,
rehabilitasi termasuk di dalamnya, kemudian rekonstruksi dan pembangunan kembali memang kalau apabila itu diperlukan. Itu adalah langkah-langkah penanggulangan bencana pasca darurat. Ya. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu, kemudian kita harus mempelajari, menganalisis kejadian itu, bencana tersebut dampaknya apa, penyebabnya apa, gitu ya, sehingga kita nanti bisa menyusun langkah-langkah pencegahan dan juga mitigasi. Oke. Nah, setelah kajian itu selesai untuk di langkah pencegahan dan mitigasi, kajiannya sudah ada, analisisnya sudah ada, gitu ya. Nah, itu kita bisa menyiapkan langkah-langkah kesiapsiagaan. Jadi sebelum bencana itu terulang kembali atau bencana itu terjadi namun di lain lokasi gitu ya. Nah itu adalah persiapan rencana siaga peringatan dini. Jadi peringatan dini ini yang sekarang ada dia di BMKG itu adalah berawal dari terjadinya bencana kan seperti itu. Jadi ada bencana terlebih dahulu. Katakanlah peringatan dini tsunami itu kan karena memang cikal bakalnya adalah tsunami Aceh itu kan, tsunami Aceh. Kemudian setelah beriring berjalannya waktu ternyata kita bisa membuat peringatan dini gitu, untuk membuat suatu awareness masyarakat terhadap terjadinya bencana gitu ya. Kemudian itulah langkah-langkah kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana yang belum terjadi. Nah, kemudian ketika bencana itu terjadi, nah itu kembali lagi ke proses-proses tanggap darurat, pasca darurat, pencegahan dan mitigasi dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada input baru, kajian baru gitu ya. Nanti bisa memperbaiki sistem peringatan dininya, seperti itu. Nah ini masuk ke penataan sumber daya air. Ini erat kaitannya dengan siklus hidrologi, tidak perlu saya jelaskan lagi. Hidrologi sudah kalian dapatkan mata kuliahnya tersendiri. Kemudian pemanasan global, siklus karbon juga sudah kita bahas di awal-awal, bagaimana terjadinya pemanasan global akibat adanya gas rumah kaca, yang dimana salah satu gas rumah kaca itu adalah karbon, gitu ya, dan kita lihat siklus karbon itu seperti ini, kira-kira seperti itu. Oke, ini tidak perlu juga, ini tinggal dibaca saja nanti. Nah, ini adalah alur atau kerangka berpikir bagaimana kita menata sumber daya air dalam menghadapi perubahan iklim global. Ini kita lakukan guna mendukung pembangunan ekonomi nasional dalam rangka ketahanan nasional. Seperti ini yang dirumuskan oleh Kemenristek gitu ya. Itu untuk menata sumber daya air dalam menghadapi perubahan iklim guna mendukung pembangunan ekonomi nasional, kita harus kaji dulu permasalahannya apa. Nah, dalam alur berpikir ini terdapat 3 permasalahan katanya ya. Yang pertama adalah lemahnya manajemen sumber daya air. Kemudian yang kedua, belum matangnya rencana dan pelaksanaan sumber daya air untuk langkah-langkah antisipasi. Dan kurangnya budaya hemat air di masyarakat. Seperti kita tahu bahwa terkadang masyarakat ini masih cenderung boros air gitu ya, menggunakan air untuk hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Seperti yang saya contohkan gitu, menggunakan air tanah untuk mengairi sawah gitu yang terjadi di Indramayu. Itu kan budaya hemat airnya tidak ada itu, tidak ada sama sekali kan itu. Dan selanjutnya ketika kita sudah tahu permasalahannya yaitu 3 hal ini, kita mulai ke penataan sumber daya air yang ada saat ini itu apa. Kita pelajari dulu penataan sumber daya air yang sekarang berlangsung itu seperti apa. Ya. Kemudian kita masuk ke prosesnya, kita di situ ada input instrumental, linkstrap, kemudian peluang kendalanya apa selama penataan sumber daya air yang sekarang berjalan gitu ya. Nah, kendalanya apa, peluang-peluang terkendala itu yang akan terjadi itu apa, gitu. Itu dimasuk ke dalam suatu proses. Nah, kemudian dari situ kita analisis dan kita dapatkan bagaimana sih penataan sumber daya air yang seharusnya gitu, yang kita harapkan bersama, yang bisa menata sumber daya air ini dengan baik, efisien gitu ya. Nah ini selanjutnya adalah diharapkan dengan adanya penataan sumber daya air yang baik itu mendukung pembangunan ekonomi nasional sehingga kita mendapatkan suatu ketahanan nasional. Seperti itu kira-kira alur berpikir atau kerangka berpikir dari penataan sumber daya air dalam menghadapi perubahan iklim global. Selanjutnya masih terkait dengan pola pikir. Kalau tadi alur berpikirnya, sekarang pola berpikirnya itu seperti apa untuk penataan sumber daya air dalam menghadapi perubahan iklim global. Nah, dari penataan sumber daya air existing atau yang saat ini terjadi, yang saat ini berlangsung gitu ya, kita lihat paradigma nasionalnya ya. Secara dari sudut pandang subjek, objek dan metode. Nah, di subjek ini ada
suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur. Dari segi objeknya ini ada pemerintah, investor, swasta, masyarakatkah, media massa, parpol, ataupun ormas. Kemudian untuk metodenya, sosialisasi, implementasi, edukasi, komunikasi, koordinasi, ataupun regulasi, mana nih yang mau kita lakukan. Nah, dari 3 komponen ini, atau dari 3 paradigma nasional ini, dari segi subjek, kemudian objek yang menggunakan sumber daya air, dan metode pendekatan kita kepada objek tersebut itu melalui cara apa, nah kita nanti dapatkan penataan sumber daya air yang diharapkan. Yaitu nantinya dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan ketahanan nasional. Oke, ini agak sedikit berantakan ya. Oke, nanti saya perbaiki dulu lah kalau yang ini. Kita lanjut dulu. Selanjutnya pengaruh perkembangan strategis. Ini dari mulai protokol Kyoto tahun 97 hingga 2005 diratifikasi oleh 141 negara kecuali Amerika Serikat dan Australia. Air menjadi faktor penting dalam mengendalikan negara lain. Kalau di Indonesia, penduduk ini kan terpusatnya di Jawa, maka pengelolaan sumber daya air di Pulau Jawa itu menjadi sorotan utama gitu, karena masyarakat banyak di situ, penduduk itu terpusat di Pulau Jawa gitu ya. Maka semakin banyak penduduknya, maka user untuk sumber daya air pun semakin banyak kan, seperti itu. Maka gerakan menghemat air itu harus lebih digalakkan atau lebih digaungkan di wilayah-wilayah yang padat penduduk, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita analisis peluang dan kendalanya. Untuk peluangnya, ini terkait dengan perdagangan karbon ya, menjual kemampuan pohon di Indonesia untuk menekan jumlah BRK di atmosfer, dan kendalanya rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, juga penegakan hukum ini lebih erat kaitannya dengan kelestarian lingkungan sih, seperti itu ya, yang mana kelestarian lingkungan ini kan nantinya akan berdampak pada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini ditanggulangi atau diatasi gitu ya, diatasi dengan salah satunya adalah perdagangan karbon gitu ya. Dan ini untuk negara-negara yang berkembang nanti yang masih banyak pohonnya juga gitu ya, nanti dijual atau dikonversikan ke dalam bentuk dolar gitu ya, yaitu sekitar 20.000 US dollar per hektar gitu. Nah, kendalanya itu adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Tentunya ini bukan rahasia umum lagi, ini marak terjadi gitu ya. Terkait dengan salah satu contohnya saja penggunaan plastik gitu ya. Kemudian penebangan hutan juga masih banyak gitu ya, membakar lahan untuk membuka lahan pertanian atau dan lain sebagainya, ini juga masih sering terjadi gitu. Itu kan menandakan bahwa rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan perubahan iklim itu sendiri. Kemudian penegakan hukum itu, karena jangankan untuk masalah seperti ini ya, untuk penegakan hukum yang kecil aja kan ini fokusnya ke Indonesia ya, masih agak kurang gitu. Inilah kendala-kendala yang akan dihadapi dalam rangka memanage sumber daya air dan juga dalam rangka melestarikan lingkungan terkait dengan perubahan iklim. Nah, untuk konsepsinya dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi atau Kemenristek, untuk strategi yang pertama itu adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya air dengan memperkuat koordinasi. Tentunya dengan koordinasi yang baik antar pihak-pihak yang terkait ataupun stakeholder gitu ya, kita katakan stakeholder, itu jika koordinasinya bagus, maka pengelolaan sumber daya air yang diharapkan pun bisa terwujud. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terkait ataupun stakeholder yang terkait adalah PU, Pekerjaan Umum, Deptan, Debhut, Pemda, dan juga KLH. Untuk yang pertama, ini dapat melakukan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air itu seperti apa. Kemudian yang kedua, pihak yang terkait adalah Lemhanas. Ini untuk mensosialisasikan dan diklat tentang Sismenas pada Departemen PU, Pertanian, Kehutanan, KLH, dan Pemda. Kemudian PU, Deptan, Debhut, KLH, dan Pemda ini bisa membentuk suatu kelompok kerja untuk menyusun rencana
tindak penerapan Sismenas sumber daya air itu seperti apa. Selanjutnya yang keempat, masih PU, Deptan, Dephut, KLH dan Pemda menerapkan Sismenas bidang sumber daya air. Selanjutnya menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program peningkatan kapasitas kelembagaan. Dan terakhir bisa dilaksanakan oleh PU, yaitu adalah sebagai Dewan Sumber Daya Air tingkat nasional dan tingkat wilayah sungai. Oke, kalau yang tadi strategi pertama adalah meningkatkan koordinasi. Nah, kalau untuk yang strategi yang kedua adalah memantapkan perencanaan dan pelaksanaan antisipasi dampak perubahan iklim global. Ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Di sini ada 7 yang dirumuskan oleh Kementerian Negara dan Ristek dan Teknologi. Yang pertama, PU itu dapat menginventarisasi tempat pengambilan air baku dan irigasi. PU juga dapat menginventarisasi daerah aliran sungai, danau, situ, embung, dan waduk. Itu adalah ranahnya PU ya. Kemudian PU bekerja sama dengan Bako Surtanal ini memetakan sumber daya air, daerah resapan, dan menyusun basis data sumber daya air berbasis web. Ini mulai ke era-era teknologi ya. Seperti itu. Kemudian PU juga dapat menginventarisasi data jaringan irigasi beserta keadaan sebenarnya. Gitu. Nah, dari inventarisasi ini diharapkan kita bisa membuat suatu perencanaan dan pelaksanaan antisipasi terhadap sumber daya air yang ada. Nah, kemudian peran kita, BMKG, itu bekerja sama dengan KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, ini memberikan informasi perakiraan cuaca dan iklim yang efektif sehingga dapat mengurangi resiko kekeringan ataupun banjir. Nah, pada saat yang lalu gitu ya, entah angkatan kalian atau angkatan di atas kalian ya yang pernah berkunjung ke Waduk Jatiluhur, di situ melihat bagaimana informasi cuaca dari BMKG ini dimanfaatkan oleh PU yang ada di sana untuk keperluan kapan membuka untuk irigasi, kapan menutup saluran irigasi. Karena kalau misalkan informasi tentang cuacanya ini miss gitu ya, ini salah, ini berbahaya juga gitu. Seharusnya diairi, ternyata tidak gitu. Akhirnya apa? Kekeringan gitu. Nah, seharusnya ketika saatnya ditutup karena informasinya salah, misalkan seperti itu, maka yang terjadi adalah banjir kan gitu. Ini memang informasi perakiraan cuaca dan iklim dari BMKG bekerja sama dengan KLH ini perlu dilaksanakan dan juga diberikan kepada PU dengan tentunya data-data yang akurat kan gitu. Kemudian yang keenam, PU bekerja sama dengan Deptan, Dephut, KLH dan Pemda menerapkan atau membuat suatu rencana aksi nasional ya terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di bidang sumber daya air tentunya. Nah, nanti pelaksananya Pemda ini bisa menetapkan neraca ketersediaan air tanah dalam RT, RW, kabupaten, dan kota. Ya, pelaksana teknis di tingkat yang lebih rendahnya lagi atau di tingkat RT, RW-nya ini bisa dikoordinasikan oleh Pemda. Seperti itu. Oke, selanjutnya masih terkait dengan strategi yang kedua, ini ada juga pergerakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh PU dan Departemen Kesehatan untuk mengevaluasi standar nasional kebutuhan domestik dan industri akan sumber daya air. Kemudian Pemda, PU, dan penegak hukum saling bekerja sama untuk memonitor gitu ya, ketaatan terhadap peraturan larangan membangun pada daerah resapan air. Ini penting juga dan ini yang kendalanya itu nyata gitu, ada gitu ya. Nah, ini yang belum bisa secara efektif dan efisien diatasi gitu oleh Pemda, PU, dan penegak hukum. Karena ini udah masuknya ke ranah sosial gitu ya, sudah bukan ke ilmuwan eksakta lagi. Kalau eksakta kan itu hanya melihat tidak baik gitu kan dibangun bangunan di daerah resapan air. Tidak baik misalkan ukuran das itu seperti itu gitu kan, atau misalkan ya hal-hal terkait dengan keilmuan eksakta itu berhenti sampai di situ. Namun pada saat penegakan hukum, pada saat mensosialisasikan ke masyarakat larangan terkait dengan membangun di daerah resapan air, nah ini udah masuknya ke ranah ilmu sosial dan ini pendekatannya juga perlu pendekatan khusus yang tentunya humanis gitu ya, agar
tercapai apa yang kita harapkan bersama. Gitu. Kemudian PU juga dapat membangun baru dan memperbaiki jaringan hidrologi di setiap sumber air, kemudian memprogram revitalisasi situ, embung, dan waduk sebagai tempat penampungan air pada musim hujan atau dimanfaatkan untuk mengairi atau irigasi pada saat musim kemarau. Kemudian PU, Pemda, Depdagri, dan juga Debhud ini bisa meningkatkan daya dukung DAS, daerah aliran sungai, dengan mencegah kerusakan dan memperbaiki daerah konservasi lahan. PU dan Pemda juga saling bekerja sama demi meningkatkan daya tampung sungai, memperlambat laju aliran, dan meresapkan air ke dalam tanah. Kemudian yang ke-14 itu Depko atau Departemen Keuangan dan juga Bappenas bersama-sama dengan PU menghitung anggaran yang dibutuhkan dan merencanakan alokasi anggaran untuk langkah-langkah penanggulangan, langkah-langkah rehabilitasi daerah aliran sungai, dan lain sebagainya. Jadi memang kalau dilihat dari konsepsi ini, terutama yang strategi kedua, itu berkaitan dengan konsepsi yang pertama. Jadi strategi yang pertama. Jadi strategi kedua ini tidak akan terwujud jika strategi pertamanya itu tidak berjalan gitu ya. Mana strategi pertama adalah memperkuat koordinasi antar stakeholder. Kedua ini dengan melibatkan banyak pihak yang memiliki job desk-nya masing-masing. Dan masih banyak lagi di sini juga ada PU bisa menyesuaikan pola operasi dan peliharaan waduk. Pemda dan PU menerapkan sistem satu sungai satu pengelolaan. Dan kalau kita lihat di sini semuanya dari langkah awal gitu ya, strategi kedua ini sampai dengan ke-23 itu semuanya hampir rata-rata melibatkan PU karena memang untuk daerah aliran sungai atau untuk sumber daya air itu masih menjadi kewenangannya PU dan juga tugas utamanya PU gitu. Nah, namun di sini perlu koordinasi. Ternyata tidak hanya PU, tidak bisa kalau PU berjalan sendiri gitu. Di sini melibatkan juga stakeholder ataupun kebijakan dan juga lembaga-lembaga lain selain PU gitu. Di mana di salah satunya juga BMKG terkait dengan penyediaan informasi cuaca dan iklim. Kemudian strategi yang ketiga. Nah, kalau strategi kedua tadi sudah berjalan dengan baik, sudah tertata rapi, sudah koordinasi yang di strategi pertama juga sudah berjalan, tentunya ya. Lanjut ke strategi ketiga adalah membudayakan hemat air pada masyarakat melalui regulasi dan sosialisasi. Nah, untuk regulasi, sosialisasi terkait dengan budaya hemat air ini bisa dilakukan oleh Kominfo, koordinasi dengan Departemen PUPR, Deptan, BNPB, Pemda juga, Departemen Kehutanan, dan juga Departemen Kesehatan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Di sini bisa berbentuk kampanye gerakan hemat air, bisa kampanye efisiensi air tanah dan pembuatan resapan air hujan individu. Jadi pembuatan resapan air hujan individu ini sempat ramai juga di beberapa tahun yang lalu. Kalau sumur resapan kan memang lagi viral kemarin-kemarin ya di Jakarta ya untuk sumur resapan. Namun resapan air atau yang sumur resapan di Jakarta ini sifatnya nggak individu gitu. Kalau yang individu itu pernah ramai juga di beberapa tahun yang lalu. Itu kalau misalkan kalian pernah dengar istilahnya adalah biopori, di mana setiap rumah itu menyediakan biopori kan gitu ya. Seperti itu. Kemudian kampanye nasional penyelamatan sumber daya air tanah, kemudian pelatihan kepada petani. Nah, ini perlu juga karena petani kalau misalkan minim pengetahuan terkait dengan sumber daya air yang terjadi yang di Indramayu itu gitu, menggunakan air tanah untuk mengairi sawah. Nah, gitu. Kemudian pelatihan tentang kelestarian pengelolaan sumber daya air dan pemanfaatan air kepada masyarakat, sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana yang diakibatkan oleh sumber daya air. Kemudian mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi program sektor pada bidang sumber daya air. Kemudian bisa juga dilaksanakan pelatihan tentang penyediaan dan pengolahan air bersih dan juga sanitasi. Kesimpulannya, pengelolaan sumber daya air secara terpadu, ya, jadi
pengelolaan sumber daya air secara terpadu, garis bawahi secara terpadu, jadi melibatkan banyak hal, menyebabkan banyak proses, dan ya, melibatkan banyak pihak juga, adalah kunci mengantisipasi dampak dari perubahan iklim terhadap sumber daya air. Karena diharapkan dengan adanya pengelolaan sumber daya air secara terpadu itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sumber daya air erat kaitannya dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Makanya tadi kalau kita lihat memang job desk utamanya ada di PU, namun banyak berkaitan dengan lembaga lain, utamanya adalah lembaga kehutanan atau Kementerian Kehutanan KLKH ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian budaya hemat air dan pencegahan kerusakan lingkungan ini sangat penting diperkenalkan kepada masyarakat secara terus-menerus. Balik lagi ke sosialisasi. Sarannya yaitu melakukan pembenahan sektor hutan akan yang diharapkan dapat mendorong pengelolaan sumber daya air. Kemudian perdagangan karbon harus segera diberi landasan hukumnya, karena memang ini kalau misalkan tidak diberi landasan hukum, hanya sekedar wacana nantinya gitu ya. Nah ini perdagangan karbon ini melibatkan semua sektor agar kesulitan pendanaan dalam pemeliharaan lingkungan ini dapat teratasi. Ya, solving global warming atau mengatasi global warming melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak hal, dan sangat rumit, namun bisa kita uraikan gitu, kita lihat dan kita mulai dari hal terkecil. Selalu balik lagi ke situ ya, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Hal sekecil apapun. Oke, kira-kira seperti itu untuk materinya, dan ini ada jurnal yang akan nanti saya bagikan juga. Saya perlihatkan dulu sebentar ya. Oke, saya hentikan share screen-nya, kita perlihatkan jurnalnya sebentar. Oke, ini adalah jurnalnya atau scientific paper yang berjudul analisis potensi dan kebutuhan air untuk menyusun rekomendasi pemeliharaan sumber daya air atau apa ya. Nah ini, nah, kira-kira seperti ini. Nah judulnya ini akan kalian nanti review. Nah di sini yang menarik adalah ini nih. Kalau perubahan iklimnya sudah pastilah ya. Oke, nah ini. Yang menarik di sini adalah yang perlu kalian garis bawahi dan perlu kalian review lebih banyak itu dari semua poin-poin yang ada dalam scientific paper ini adalah terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air global. Ini yang lebih kalian titik beratkan kajiannya ke situ atau analisisnya ke situ ya, atau reviewnya itu ke situ, ke arah itu. Nah ini beberapa penelitian menyatakan bahwa perubahan pola penggunaan lahan berdampak pada penurunan ketersediaan air wilayah akibat meningkatnya fluktuasi musiman dengan gejala banjir dan kekeringan yang semakin ekstrim dan ukuran das serta kapasitas sistem storage das dan bla 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 dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ya kalau saya blok kelihatan nggak ya? Oke. Nah ini adalah langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim. Kemudian beberapa isu dasar terkait perubahan iklim global yang menjadi sumber ketidakpastian dan memerlukan perhatian khusus dan juga komitmen bersama itu adalah proyeksi populasi dunia.
IPCC 1996 mengadopsi dua skenario proyeksi populasi dunia, yaitu skenario A2 dengan proyeksi penduduk dunia 15 miliar pada akhir 2100 dan skenario B1 adalah puncak populasi dunia 8,7 miliar jiwa pada tahun 2055 dan akan turun menjadi 7,1 miliar jiwa pada tahun 2100. Pada tahun 2000 penduduk dunia telah mencapai 6 miliar jiwa. Nah, berbicara terkait dengan sumber daya air, pastinya berbicara juga dengan terkait dengan keamanan pangan global, karena memang kegiatan pertanian membutuhkan air. Ya. Ini silahkan kalian nanti review isinya tuh berbicara tentang apa sih gitu ya. Nanti kalian baca. Kemudian di sini kan nantinya juga akan membahas tentang rencana aksi. Rencana aksinya itu apa saja sih rencana aksi nasional dalam menghadapi perubahan iklim terkait sumber daya air. Jadi kalian review poin-poin pentingnya. Silahkan. Nah, nanti dibuat bahan tayang saja gitu ya, tidak perlu review dalam bentuk Word, tapi cukup bahan tayangnya aja gitu, PowerPoint-nya aja. PowerPoint-nya aja nanti dikumpulkan, berarti kita bisa menggunakan waktu yang ada sampai dengan jam perkuliahan terakhir. Nanti silahkan kalian kerjakan, dikumpulkan di hari Kamis, paling lambat ya, Kamis jam 23.59, berarti sebelum masuk ke hari Jumat, nah gitu. Supaya pagi harinya, hari Jumat paginya saya bisa melihat hasil kerja kalian dan memilih 5 orang yang diberikan kesempatan untuk mempresentasikan gitu di hari Jumat itu. Oke. Itu untuk pengganti pertemuan. Nah, gitu. Jadi bukan pengganti pertemuan karena kita masih kurang gitu ya, kurang satu pertemuan. Dan untuk yang pengganti pertemuan minggu lalu itu akan saya sampaikan dalam bentuk video pembelajaran. Itu saja. Dan dengan begitu, dengan berakhirnya nanti presentasi di hari Jumat, berakhir pula rangkaian perkuliahan kita dalam mata kuliah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dan dipersiapkan untuk UAS-nya. Nanti untuk UAS-nya itu akan dilaksanakan menyesuaikan dengan informasi dari bagian admin. Kira-kira seperti itu. Oke, dan perlu saya sampaikan juga terkait dengan bimbingan, silakan, ini berlaku umum ya, bukan hanya bimbingan saya, berlaku umum untuk semuanya. Silakan lakukan bimbingan, kejar target kalian untuk menyelesaikan proposal, seperti itu. Jangan lupa untuk SIMAS-nya juga dilengkapi, gitu. Jadi nanti koordinasikan dengan dosen pembimbing kalian untuk mengisi SIMAS, itu terkait dengan bimbingan gitu ya. Proses pembimbingan kalian tuh udah berapa kali bimbingan, apa saja yang dibahas gitu ya. Nanti silakan dilengkapi SIMAS-nya. Kalau bisa dilengkapi sebelum pelaksanaan sidang proposal. Gitu. Nanti bimbingan setelah sidang proposal juga kita garap lagi, SIMAS-nya dilengkapi lagi, nanti diselesaikan pada saat menuju sidang skripsi. Nah, seperti itu. Ini berlaku umum. Dan yang berlaku khusus untuk bimbingan saya mohon maaf untuk hari ini yang seharusnya ada terjadwal untuk bimbingan tidak bisa dilakukan karena memang saya tadi sedang di perjalanan dan ini baru sampai juga di Tangerang ini. Saya kemarin habis survei pendahuluan untuk penelitian dan baru sampai hari ini. Oke, saya rasa itu yang dapat disampaikan. Masih ada waktu tersisa banyak dan silahkan dikerjakan untuk penugasannya untuk mereview. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Boleh. Untuk terkait yang permohonan data itu Pak, apakah perlu surat pengantar lagi dari Pak Irfan atau hanya yang dari ketarunaan itu sudah cukup Pak? Oke, untuk ini terkait yang ini ya, pernah WA saya ya kalau nggak salah ya. Siapa? Kemudian saya arahkan ke Sekretaris Prodi, gimana tanggapannya? Izin Pak, cuman Bapak Rid saja Pak. Oke.
Oke, untuk permohonan data silahkan biasanya sih dari ketarunaan itu sudah cukup. Namun kalau misalkan gitu ya, ini dimisalkan ketarunaannya minta pengantarnya dong dari prodi, nanti saya buatkan, itu ya, koordinasi aja. Siapa? Oke, ditanya aja ke ketarunaan gitu kan. Bu, saya mau bikin surat ini, terus kata ketarunaan gimana gitu. Oh, kita butuh pengantar dari prodi, nanti saya buatkan gitu. Ya. Siapa? Terima kasih, Pak. Ikuti arahan dari ketarunaan. Kalau ketarunaan ternyata tidak perlu langsung dibuatkan, ya udah selesai. Ya, biasanya sih nggak perlu dari pengantar dari prodi, tapi nggak tahu kalau sekarang ya sistem yang baru atau gimana. Biasanya cukup dari ketarunaan. Prodi itu mengetahui aja, lulusan aja, cece. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa bahas di luar perkuliahan ini juga terkait dengan bimbingan, terkait dengan apa, silahkan aja. Boleh. Izin Pak, Ya. ini terkait permintaan data, kan saya kemarin itu udah minta data debit info waduk di Perum Jasa Tirta 1 yang di Malang itu Pak. Oke. Nah, karena katanya kalau yang di sana nggak ada kerjasamanya, nggak ada MOU-nya sama BMKG, jadi permintaan datanya nggak bisa dikasih gratis. Sebenarnya saya belum tanya ke pembimbing saya sih Pak, kalau dari prodi sendiri itu bagaimana ya Pak? Itu apa boleh langsung saya kayak saya terusin aja atau bagaimana Pak? Oke, baik. Nanti ini di mana? Minta datanya kemana? Di perusahaan umum Jasa Tirta 1 di Malang Pak, di bawah Kementerian BUMN. Oke, Jasa Tirta 1 ya, di Malang. Oke, untuk Jasa Tirta 1 di Malang tidak ada MOU dengan BMKG. Oke, nanti coba saya tanyakan ke bagian yang memang lebih menguasai hal ini terkait dengan kerjasama antar lembaga, ya, saya coba tanyakan itu. Namun kalau tidak salah untuk keperluan studi itu biasanya ya, kalau saya dulu itu saya juga pernah meminta data ke BMKG dan BMKG tidak melakukan MOU dengan IPB karena saya basically dari IPB kan, tidak ada MOU data. Namun kalau misalkan itu untuk alasan studi dan itu untuk tugas akhir, itu nanti biasanya ada surat pengantar dari universitas. Kalau saya berarti sekarang, kalau kalian berarti dari sekolah tinggi gitu, ada surat surat permohonan data itu sebenarnya bisa dan itu gratis untuk keperluan studi biasanya gitu. Biasanya boleh. Nanti coba saya tanyakan lebih pastinya seperti apa ya. Namun pengalaman saya dulu sih gitu. Untuk keperluan studi biasanya gratis. Kecuali untuk jurnal dan lain sebagainya. Gimana? Izin Pak, kemarin tuh untuk surat pengantar sama proposalnya juga ini juga saya udah lampirkan gitu Pak. Tapi katanya itu kan yang ngubungin pihak bawahannya gitu kan Pak. Katanya udah diterusin, katanya sih Pak, udah diterusin ke atasannya walaupun itu untuk pengantar sama proposalnya udah diterusin ke atasan, tapi dia tetap minta bayarin gitu Pak. Dan bayarannya tuh kayak, kan itu saya minta data debit info per bulan selama 10 tahun. Nah, satu record sebulan itu 3.000 Pak. Jadi totalnya 360.000 gitu Pak. 360.000 ya? Iya Pak. Oke, nanti coba saya tanyakan mungkin kalau di sini kita tanyakan ke Pak Kabag dan nanti siapa tahu bisa dibantu gitu ya terkait dengan hal itu atau solusinya seperti apa. Namun ini menjadi catatan khusus bagi saya dan akan coba saya bantu untuk sampaikan. Nanti kira-kira seperti apa. Intinya berarti untuk saat ini prosesnya untuk bersurat sudah ya. Untuk bersurat ya, berarti Pak. sudah. Untuk surat sama proposal sudah dilampirkan Pak. Oke, sip. Nanti sambil kamu koordinasi juga dengan pembimbing. Pembimbingmu siapa? Izin Pak Nuryadi Pak, mungkin Jumat ini bakal bimbingan. Oke, ya sambil dikoordinasikan dengan Pak Nuryadi juga ya. Nanti saya bantu sounding juga ke Pak Munawar atau Pak Kabag. Kira-kira solusinya seperti apa? Oke. Siapa, terima kasih Pak. Oke, baik. Ada lagi mau didiskusikan di luar ini nggak apa-apa? Terkait dengan ini aja. Kegiatan kalian gitu, penelitian kah atau apa? Izin Pak. Ya.
izin bertanya kembali Pak untuk memastikan untuk UASnya itu sudah fix minggu depan dan sudah resmi atau bagaimana Pak? Belum resmi. Ini kalau resmi itu kan berarti ada ininya ya, ada surat edarannya. Ini surat edarannya saya belum menerima, belum ada, berarti belum resmi. Ini hanya saya melihat di SIMAS saja. Kalau di SIMAS kan biasanya udah dijadwalkan tuh. Saya lihat pertemuan ke-16 itu Rabu 29 Desember dan di sini keterangannya adalah UAS di SIMAS ya. Tapi belum ada surat edarannya, belum dibentuk. Biasanya saya dilibatkan di kepanitiaan gitu dan ini kayaknya belum ada kepanitiaannya. Jadi sementara ini belum resmi gitu info itu. Ini hanya saya lihat di SIMAS aja gitu. Itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, Pak. Untuk resminya sih belum ada surat edarannya, panitianya juga sepertinya belum terbentuk, karena biasanya kalau panitianya udah terbentuk saya terlibat di dalamnya. Oke, saya rasa itu ya, silahkan mengerjakan aja sekarang, mumpung waktunya masih banyak, masih panjang, dari mulai jam 4 juga bisa kalian mulai ngerjain. Saya akhiri perkuliahan pada kali hari ini, namun untuk yang hari Jumat diupayakan jadi ya, soalnya saya lihat sih jadwal kalian Jumat tidak terlalu banyak perkuliahan, kayaknya nggak ada gitu, cuma ada yang bimbingan, mungkin ada yang bimbingan dan itu paling berapa orang seperti yang terjadi pada pekan-pekan sebelumnya, tapi tetap kita laksanakan aja untuk mengisi kekurangan pertemuan kita di hari Jumat. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ini catatan-catatan terkait dengan penyelesaian tugas akhir juga sudah saya catat dan nanti akan saya sampaikan ke Pak Kabag untuk mendapatkan solusinya seperti apa. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.